panjatkan atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas berkat rahmat dan hidayahnya lah sehingga kita masih sempat berkumpul di tempat ini. Dan tak lupa pula kita kirimkan salam dan salawat kepada junjungan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, jadi untuk mengefisienkan waktu, jadi kali ini di sesi kali ini kita akan melaksanakan kegiatan ataupun sesi dialog budaya. Ya, jadi di hadapan teman-teman ataupun Bapak Ibu sekalian sudah ada beberapa narasumber yang berasal dari beberapa latar belakang yang kemudian nantinya akan menyampaikan bagaimana sih perspektif dari narasumber kita terhadap apa sih itu kearifan lokal, apa sih itu kebudayaan, adat istiadat dan lain sebagainya. Jadi pertama-tama saya ingin memperkenalkan narasumber kita yang sudah ada di atas panggung. Yang pertama, Ibu Prof. Dr. Datranda Haji Kembondaeng, M.Hum. Beliau Ketua Jurusan Bahasa Indonesia Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, jadi selanjutnya ada Kakanda Iwal Ahmadi. Beliau merupakan Direktur Mitologi Bumi Sulawesi. Jadi tepuk tangan dulu. Jadi mungkin beliau ini sudah tidak asing lagi buat teman-teman. Kalau kita buka-buka YouTube, mungkin bisa searching Mitologi Bumi Sulawesi. Beliau merupakan salah satu pemerhati budaya di Sulawesi. Kemudian selanjutnya ada Kakanda Mansur Salam, SEMM. Beliau merupakan anggota DPRD terpilih Kabupaten Takalar periode 2024-2029. Jadi di sesi dialog kali ini, dialog budaya, kita juga mengundang dari kalangan legislatif yang bagaimana kemudian nantinya bisa aspirasi di kegiatan-kegiatan adat istiadat ini ataupun kearifan lokal bisa dibawa ke DPRD. Amin. Kemudian selanjutnya ada Bapak Amiruddin Hamzah, SPD M.Hum CEE. Beliau merupakan Ketua Program Studi Pengelolaan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Makassar. Ya, jadi selanjutnya ada Bapak Abdul Aziz Deserang. Jadi beliau merupakan tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa Lantang. Jadi beliau merupakan asli Tubuk Talantang. Selanjutnya ada Kakanda Rahmat Ashari, SPD GR. Beliau merupakan dari Yayasan Lipang Bajeng. Iya, jadi itulah tadi beberapa narasumber kita yang sudah hadir di hadapan hadirin semua. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya akan membacakan tema dialog budaya kali ini. Jadi dialog budaya yang akan kita bahas pada malam hari ini yaitu eksistensi kearifan lokal Ributa Pamrannuanta di era modernisasi. Jadi kenapa kita angkat tema kearifan lokal? Karena sesuai dengan tema kegiatan kita pada hari ini, yaitu dalam rangka menyambut Pesta Rakyat Adat Amang atau Lambang itu sendiri, makanya kita mengambil tema kearifan lokal. Jadi sini bakal dikumpas tuntas bagaimana sih itu kearifan lokal dari berbagai macam perspektif dan sudut pandang. Jadi untuk mengefisienkan waktu, saya ingin membacakan dulu sedikit apa sih itu kearifan lokal. Kearifan lokal adalah pandangan dari suatu tempat yang bersifat bijaksana dan bernilai baik yang diikuti dan dipercayai oleh masyarakat di suatu tempat tersebut dan sudah diikuti secara turun-temurun.
Jadi untuk menghabiskan waktu, saya persilakan untuk narasumber pertama, yaitu Prof. Dr. Datranda Haji Kembondaing M.Hum. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak para narasumber yang saya hormati, bapak-bapak dan ibu tamu undangan yang alhamdulillah luar biasa. Ya. Terima kasih. Ya, tentu saya sebagai salah satu warga Lantang Moncong Komba, ya, ini merasa bersyukur dan bangga melihat kehadiran bapak dan ibu semuanya. Dan ini adalah sebuah tanda bahwa insya Allah kearifan lokal di Desa Lantang akan tetap ada, ya, sepanjang generasi mudanya arif dan bijaksana menerima apa yang telah diwariskan oleh generasi terdahulu. Ya. Tuni pakalabiri kang asen ya kahadere. Ya. Alamang, ya, ini salah satu bentuk dari, ya, rasa syukur kepada Tuhan, ya, atas panen, ya, atas pesta panen yang telah dilakukan oleh masyarakat Lantang. Dan sepanjang sejarah mana cipur butamarainga di Lantang tena naleban nilangir angkana kacipurangi tumak butana. Ya. 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 Dan ini sebuah tanda bahwa dengan rasa syukur tersebut maka masyarakat Lantang hidupnya semakin berkah. Pila barak kaki. Angapa nak lamang? Ya, jadi ini kita lihat dari filosofi lamang. Ya. Karena kita melihat filosofi bulo, ya, bulo si batang. Ya. Angapa anjo buloa? Anjo buloa lasaki sisa lasa lagi mingka asedreng. Ya. Dan inilah simbol kebersamaan masyarakat Lantang yang luar biasa yang mungkin tidak dimiliki oleh masyarakat lain. Ya, tepuk tangan untuk orang Lantang. Ya, maka ruangan ngapa na sepuno? Ya, kan jo sepuno kasih dak kiki. Ya. Asidak kiki si kana kuki si karan nuang si wija pamanakang. Ya. Maka taluna kita melihat bahwa orang Lantang itu orang yang dermawan. Dan disinilah kita melihat masih hidup warisan leluhur yang luar biasa. Puna lebak ya tak basa, lebak ya kato at lamangi sebagai ucapan syukur. Puna lapanaungi lesoro, yang tekamaya. Adodoroki, sanja sangimpak mina sama baji, ya. Apa? Ya, silang pipinja. Ya, jadi itulah yang secara luar kita kenal, ya. Tapi masih ada lagi proses yang lain sebelum melakukan ritual Anjama Bara. Ya, dan saya kira kesuburan tanah di Lantang ini luar biasa karena menjaga kearifan lokal yang diwariskan oleh leluhurnya. Dan Bunda berharap mudah-mudahan warisan ini tetap dilestarikan karena bukan hanya sekedar adat istiadat tetapi dapat menunjang perekonomian masyarakat Lantang, ya. Kita bisa melihat dengan adanya berbagai macam pelaku ekonomi ini akan memotivasi masyarakat untuk senantiasa berusaha. Dan masyarakat Lantang terkenal sebagai orang yang dermawan. Ngapain jo? Sengaja lamang para napat tuan anji mangiri bija pamanakana.
napak bagi-bagian jimangi ribija pamanakana sebagai bentuk syukur dan rasa sosial yang luar biasa. Ya, jadi saya kira ini tidak perlu saya berlama-lama karena masih ada pementasan sebentar dan insya Allah narasumber yang lain akan memberikan ulasan tentang ini ya. Jadi saya hanya mengupas filosofinya anjo bulua kiciniki sifat paki alasaki mingka tuli mak bulo si batang. Mudah-mudahan picuru na anne buloa akule nije pak jari picuru rikata lasanta ikata tumak butaya dasi nadasi kabatuan tari tampak anne jari palompo semangat ri kate anak mudaya nakitea ambokoi anne acara di panggung kangen janji katakan ini bid'ah ya, kita kaitkan dengan ya karena di dalamnya syarat dengan agama. Ni bisain ya beres agak doangan itu tuh ayah. Akan tama beres ribulo doangan ni. Tino kina kere-kere kayak doangan ni. Jadi tidak ada hal-hal lain yang bertentangan dengan agama. Mari kita menyikapi semua. Mudah-mudahan adat istiadat kita ini tetap lestari dan akan menjadi kebanggaan Kabupaten Takalar, terutama Pak Dewan, bukan hanya Lantan tapi desa-desa lain dapat menjadi contoh di tempat ini. Ya, sikama menekapang kurapi kupabaturi dalika malak biritang asing, dasi nadasi kabatuanta. Ya, aku leja abaraka na matu-matu rikat tengasing. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi tepuk tangan dulu buat Bunda Prof. Dr. Anda Haji Kembonda MH. Jadi sangat luar biasa tadi apa yang telah dibahas dan disampaikan oleh Bunda Prof. terkait kearifan lokal di Buntalantang itu sendiri. Ya, jadi selanjutnya saya persilakan kepada narasumber kedua, yaitu Kakanda Iwal Ahmadi sebagai Direktur Mitologi Bumi Sulawesi. Jadi beliau mungkin teman-teman sudah tahu semua siapa Kakanda Iwal Ahmadi ini. Sudah tidak asing lagi kalau dari kalangan generasi Z atau Gen Z. Jadi beliau bakal mengupas tuntas bagaimana perspektif atau sudut pandang dari Kakanda dari mitologi Bumi Sulawesi ini, karena beliau mungkin sepak terjangnya di bidang budaya, di apalagi khususnya di Sulawesi Selatan ini sudah tidak diragukan lagi. Jadi untuk mengebesankan waktu, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa kita nalang hidup baik? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ulangi penang gitu. Iya. Sari batang tahu-tahu atau malah berkungaseng. Saya izin dan ini adalah kehormatan buat kami di mitologi Sulawesi diberi kesempatan untuk berbagi. Saya lebih senang menggunakan kata berbagi pengalaman dan berbagi pengetahuan dari apa yang sejauh ini kita temukan. Tapi sebelumnya saya mengucapkan dulu terima kasih yang sebesar-besarnya buat teman-teman dan adik-adik dari Karang Taruna Lantang yang telah menyelenggarakan kegiatan ini. Saya ketika diundang kegiatan kebudayaan, sepanjang masih saya bisa jangkau, saya tidak akan pernah menolak. Itu mungkin adalah panggilan buat kami. Kemudian yang paling istimewa saya ucapkan salam hormat buat Ibunda Prof dan para narasumber yang saya hormati, Pak Dewan dan dari Yayasan Lipang Bajeng,
Ini saya tidak merasa percaya diri diapit orang-orang hebat. Saya kayaknya yang paling muda di sini. Tapi saya akan mungkin menunjukkan ke adik-adik bahwa dalam pelestarian budaya tidak tua-tuan tahu. Kita tidak bicara siapa yang lebih tua, tapi siapa yang mau. Mungkin itu. Menyangkut soal pelestarian dan eksistensi kearifan lokal itu, menurut kami banyak cara dan metode yang bisa kita lakukan. Salah satu caranya adalah seperti yang kami lakukan di MBS, juga seperti yang teman-teman Karang Taruna juga ini lakukan. Itu adalah bagian dari bentuk pelestarian yang tidak boleh kita tinggalkan. Saya akan catat dengan baik tadi apa filosofi lambang itu tadi, tradisinya, karena saya yakin dan percaya bahwa tidak ada satupun warisan tradisi, sejarah, adat dan budaya dari orang-orang tua kita yang tidak ada maknanya, tidak ada gunanya. Pasti dia akan menyimpan pesan-pesan luhur. Mana rekan-rekan tumol di pasang tidak hanya sebatas makanan biasa yang dari bambu, semua ada maksud dan tujuannya, dan itu akan saya catat dengan baik supaya ada lagi materi di depan, di luar, bahwa perlu kita tahu orang-orang di Lantang itu punya tradisi besar, punya tradisi penting yang secara filosofi itu adalah bentuk dan penggambaran orang-orang di Lantang. Ini adalah kegiatan yang saya anggap kegiatan yang berupaya bagaimana tetap bertahan dan eksis tradisi-tradisi, prosesi-prosesi adat budaya. Ini salah satu upaya, dan kita tidak boleh berhenti. Ada kekhawatiran kami mungkin di anak-anak zaman sekarang itu untuk menjumpai kegiatan-kegiatan kebudayaan seperti ini itu sangat sulit dan langka. Kebanyakan acara-acara pesta dangdut dan lain-lain, acara kebudayaan seperti ini tuh langka sekali. Kenapa langka? Karena yang pertama, sejauh kami menjelajahi dan menelusuri seluruh wilayah di Sulawesi Selatan, di 28 kabupaten kota, melihat tradisi adat dan budayanya, ternyata dalam pelestarian seperti ini tuh tidak bisa berjalan sendiri. Butuh banyak dukungan dari tokoh masyarakat, tokoh-tokoh adat, tenaga-tenaga pendidik, pemerintah termasuk. Kalau tidak kita sama turai tidak bisa jadi ini acara. Kalau hanya mengandalkan kita saja dalam komunitas tidak bisa. Karena ini kan bukan pesta atau tradisi perorangan atau kelompok, bukan. Ini hajatan seluruh masyarakat, dan itu juga terjadi di semua wilayah. Tantangan terbesar menurut kami itu dalam mempertahankan eksistensi kearifan lokal adalah bagaimana paling tidak menarik perhatian Gen Z hari ini, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa yang paling berperan dan menjadi garda terdepan dalam pelestarian kebudayaan seperti ini itu adalah Gen Z. Tahu aku neng anu mama nabi mama ki tidak menakul ya mai par acara kaman yang sudah tidak bisa lagi. Kita hanya meminta pertimbangannya, petunjuknya, izinnya, tapi yang akan bergerak dan akan membuat kegiatan ini ya kita ini deh, kita yang generasi muda. Nah, masalahnya begini, saya kemarin baru-baru bawa materi di Unhas. Saya ada program, MBS punya program namanya Road to School dan Road to Campus. Kita ada sosialisasi di kampus dan di sekolah, sosialisasi tentang bagaimana literasi budaya di era digital. Itu telah berlangsung dan terakhir kemarin di Unhas.
bagaimana budaya ini mampu masuk dan bersaing di tengah derasnya gempuran modernisasi. Kita tidak bisa melawan gelombang modernisasi, tidak bisa, karena memang zamannya seperti itu. Yang bisa kita lakukan ikut serta dalam gelombang tersebut, tapi bagaimana kita tidak hanyut dan ikut arus pada gelombang itu sendiri. Jadi salah satu kampanye budaya yang sering kita lakukan itu melalui sosial media, melalui acara-acara seperti ini, pesta rakyat. Kita selalu selipkan dan sisipkan kegiatan-kegiatan kebudayaan. Waktu saya bikin dialog publik, mungkin kita sempat hadir ya kemarin waktu Royong. Saya waktu bikin dialog publik itu, di akhir acara ada pelestari yang mengatasnamakan pelestari dan komunitas sastra daerah ya kalau tidak salah, Prof. Saya tidak tahu bagaimana bentuknya itu. Yang pasti itu di bawah naungan Balai Bahasa kalau tidak salah. Ikut serta dalam kegiatan seperti ini. Di akhir acara dia sampaikan di forum bahwa MBS ini atau mitologi Bumi Sulawesi ini telah melakukan pelanggaran. Saya sempat kaget, mati meja. Apa minanggulang dan resep. Sebelum boleh saya tahu apa tapi pelanggaranku. Dia bilang di penulisan nama tagline mitologi Bumi Sulawesi, Anda melanggar dengan merubah aksen aksara lontara. Kita ada perubahan aksara lontara, dianggap itu merubah originalitas lontara. Yang huruf W-nya itu, saya W dan saya pakai titik. Dia anggap itu adalah sebuah pelanggaran. Itu berdasarkan perda. Saya bilang, saya tidak berusaha membela diri, tapi ketika saya akan mencari alasan, yang pertama itu bukan huruf W atau W yang saya pakai. Kemudian aksen itu juga ada maksudnya. Itu bukan upaya untuk merubah originalitas lontara. Tapi kalau kita mau saling menyalahkan, saya bilang begini. Kita menganggap saya salah dan melanggar. Tapi perlu kita ketahui bahwa siapa yang paling bertanggung jawab terhadap kelangsungan dan pelestarian aksara lontara. Siapa yang menyebabkan aksara lontara ini tidak ada lagi yang tahu baca. Saya masih meragukan di antara adik-adik ini tahu, masih mengerti tulisan lontara. Siapa yang paling bertanggung jawab di situ? Yang paling bertanggung jawab terhadap kemunduran pengetahuan lontara adalah pemerintah sendiri yang menghapuskan kurikulum muatan lokal sekolah-sekolah. Terus siapa yang paling bertanggung jawab? Siapa yang merusak? Tahu enggak kita di MBS? Saya dalam penelusuran seluruh tempat di Sulawesi Selatan memproduksi dan membuat lebih dari 100 video dokumenter, lebih dari 50 kegiatan dialog budaya, dan apapun kegiatan yang kami lakukan, tidak ada satupun kegiatan kami yang tidak mencantumkan aksara lontara. Saya telah menyebarkan aksara lontara ini ke seluruh dunia, bahwa ini adalah identitas kami. Apa itu kita anggap saya tidak cinta terhadap warisan sejarah saya? Begitu cintanya saya terhadap warisan sejarah itu, saya sampaikan seperti itu. Jadi dia mengisi salah-salah kan. Ini kan bukan itu tujuannya. Iya, yang kita inginkan dan harapkan dia seperti ini. Ada acaranya nah, di Karang Taruna, panggil MBS. Anda, ayo kita bikin kegiatan, ayo itu semua. Nantilah kalau misalnya kan kita juga tidak menutup mata dan telinga terhadap masukan dari orang-orang tua. Tidak bisa begitu. Tetap kita meminta. Cuman ada hal yang dianggap ini tidak perlu kita perbahas karena tidak substansial. Nah itu masalahnya. Jadi dalam mempertahankan
dan tetap melihat eksistensi kearifan lokal, itu banyak cara yang bisa kita lakukan. Bisa dengan pembuatan konten, bisa dengan kegiatan-kegiatan event seperti ini, bisa dengan dialog. Itu yang bisa kita lakukan. Dan itu upaya yang hari ini mungkin saya anggap sangat perlu. Sangat perlu. Saya di banyak-banyak forum selalu bicara pada perspektif budaya. Kenapa selalu budaya yang saya jadikan tameng utama? Tidak ada yang bisa menyandingkan kalau kita bicara budaya. Kita bicara dengan daerah lain, tertinggal kita dalam banyak hal, kemajuannya, lifestyle-nya dan lain-lain. Tapi kalau budaya yang maju, mau bilang apa kita? Ini budaya. Itu masalahnya. Kita hanya masih perlu betul-betul bagaimana memahami dan mencintai budaya itu. Budaya adalah akar yang paling mendasar dalam diri kita. Saya senang dengan bahasanya orang tua dulu yang mengatakan punania tahu tu tenada nak hati amin tu tahu. Iya, maksudnya itu benar. Ketika kita sudah tidak memiliki peranata dan norma dalam kehidupan, di mana mengacu dari pengadakan adat, saya tidak tahu ini kita manusia atau bukan, mungkin begitu ya, Ibu Prof. Saya banyak belajar dan melihat dari apa yang telah diwariskan orang-orang tua kita dulu. Tapi juga selalu ada upaya dari kami MBS itu, kalau hari ini dianggap perlu kita luruskan, maka luruskan. Kalau ada yang kita anggap keliru, maka kita perbaiki. Kalau ada yang tenggelam, kita angkat ke permukaan. Itu upaya-upaya kami. Jadi upaya yang kita lakukan itu semua aspek masuk. Bagaimana kita berupaya di MBS meluruskan pemahaman sebahagian masyarakat menganggap bahwa prosesi adat istiadat itu kadangkala dikait-kaitkan dengan persoalan bid'ah, seperti Prof tadi bilang, bid'ah lah, musyrik lah, anulah segala macam. Tenang aja napahangi bagi saya. Tenang aja napahangi. Katanya namanya nyoba-nyoba jatuh toata. Nah sentonnya kan akhirnya karena ta'ala. Bagi saya ya, sejauh ini kita telah menelusuri semua wilayah di Sulawesi Selatan lah, saya garis bawahi. Saya belum menemukan ada satu prosesi adat budaya yang bertabrakan atau tidak bersesuaian dengan Islam. Bahkan yang paling mendominasi di setiap prosesi adat budaya itu nuansa Islamnya paling besar. Kelesa ini perhatikan net anu lama, mulai dari baca inilah, baca itu segala macam. Semua prosesi itu adalah unsur religi. Jadi pun nerki simpul kayak karena musik kita ini anu nanti karena begitu maksud saya. Jadi mungkin saja juga tugas kami di mitologi Bumi Sulawesi itu adalah memberikan narasi-narasi dan penjelasan yang betul-betul masyarakat atau adik-adik khususnya hari ini tidak salah menafsirkan dan tidak salah dalam praktik tradisi dan kebudayaan. Saya banyak dibantu dan didukung oleh tokoh-tokoh adat seperti beliau-beliau ini, termasuk Ibu Prof itu di awal-awal mendukung kami bahwa itu perlu nak, kalian harus menjadi garda terdepan dalam pelestarian itu. Dukungan Ibu tidak main-main. Dia banyak memberikan kami masukan. Dan saya sering sampaikan dalam banyak kegiatan bahwa kami di MBS dengan segala kemampuan kami, dengan segala kekuatan kami, apa yang kami lakukan di MBS itu menelusuri semua adat budaya dan sejarah. Itu bukan pekerjaan kami, bukan. Tajam-tajam tumai sudin-sudin bukan pekerjaan kami. Semua orang-orang di MBS yang tergabung kurang lebih 180 orang tim yang solid, kami berkomitmen bahwa kalau bukan kita, siapa lagi? Ya kalau bukan sekarang, kapan lagi? Memang template, memang seperti itu. Dan ini bukan pekerjaan kami.
Tapi ini adalah kewajiban kami. Kami merasa berkewajiban. Unatihan menenak kemaya apa sama adik-adik semua di Karang Taruna di MBS itu, ya siapa lagi? Ada patoa. Tidak mungkin orang lain yang mau bikinkan ke acara. Mungkin seperti itu. Saya lebih senang sebentar kita banyak, mungkin kalau ada sharing session, saya lebih senang kita saling berbagi. Saya tidak mau melakap keanu belaka saya tawan dan gula. Jadi ini saja mungkin dulu. Saya hanya sedikit bercerita bagaimana upaya-upaya kami di mitologi Bumi Sulawesi itu yang tanpa henti, tanpa lelah dalam pelestarian dan pengangkatan budaya. Mungkin itu Kanda, saya tinggal nantikan apa yang mungkin ditanyakan sama adik-adik kalau memang ada yang ditanyakan. Iya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya mau menyampaikan selamat datang kepada Bapak Dr. Samsul Ijal MHum dan rombongan Dekan 3 Fakultas Bahasa dan Sastra Universitas Negeri Makassar. Ini luar biasa karena mereka ingin menyaksikan penampilan dari mahasiswa PBSD Universitas Negeri Makassar. Terima kasih. Ya, jadi itulah tadi gagasan ataupun perspektif sudut pandang dari Kakanda Iwal Ahmadi sebagai Direktur Mitologi Bumi Sulawesi, pemerhati budaya. Jadi untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita sebentar sharing session untuk di sesi selanjutnya. Kemudian selanjutnya saya persilahkan kepada Kakanda Mansur Salam, SEMM. Beliau sebagai anggota DPRD terpilih Kabupaten Takalar periode 2024-2029. Jadi sengaja memang kami undang, ada perwakilan dari legislatif, bagaimana kemudian nantinya perspektif atau sudut pandang dari dari pihak legislatif yang kemudian nanti kearifan lokal untuk bagaimana bentuk pelestariannya nanti ke depan. Dengan ini kami persilahkan. Terima kasih Adinda moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sama-sama hormati dan kita banggakan Ibunda Profesor Dr. Anda Kim Bundaeng MHum. Beliau adalah tokoh pendidik, beliau adalah panutan kita dari keluarga besar yang ada di Kabupaten Takalar, terkhusus di Pulau Bangkeng Selatan ini. Beliau adalah panutan kita bersama. Ya, kalau saya bercerita tentang singkat sedikit tentang beliau, saya ini lama sering ke rumahnya beliau pada saat masa-masa kuliah bersama Kakanda Jupri Denurul yang kebetulan lagi menjadi pendidik di Provinsi Papua. Ya, saya sama-sama beliau banyak nasihat, banyak memberikan masukan kepada saya, dan alhamdulillah menjadi kebanggaan saya secara pribadi. Tapi Bunda, menjadi kebanggaan saya secara pribadi duduk bersama dengan beliau pada malam hari ini. Dan yang mendudukkan saya itu adalah teman-teman dari Karang Taruna Jenetal Lasa. Makasih Dinda, terima kasih banyak teman-teman dari panitia, makasih banyak atas agenda yang dibuat pada malam hari ini. Kemudian dari Yayasan di Pambajeng, dari MBS ya, MBS. Kemudian dari tokoh masyarakat Lantang, dari Ketua Prodi, tapi Pak. Iya, jadi sama-sama pada malam hari ini adalah kita ini, saya sebagai orang asli Muncungkumba, Lantang juga di sini Pak. Bunda, menjadi kebanggaan kami atas kehadiran tak semua di tempat ini. Ya, alhamdulillah, terima kasih banyak.
sama-sama bisa bersama kita pada malam hari ini. Masih banyak, tentu masih panjang lebar yang harus kita bicarakan tadi, tetapi saya pikir ada batasan waktu mungkin dari moderator karena masih ada pementasan sebentar. Ya, insya Allah panjang, nanti ada momen-momen tersendiri kita bisa berdiskusi lebih panjang. Saya langsung saja perspektif keberadaan saya nanti, tupoksi saya ya sebagai anggota caleg. Kalau sekarang masih caleg calon legislatif terpilih, ya calon legislatif terpilih versi KPU Kabupaten Takalar, ya yang kemudian ditetapkan baru-baru ini, dan insya Allah bulan Agustus nanti kalau tidak ada halangan umur panjang, insya Allah pelantikan di tanggal 28 Agustus insya Allah. Itu jadwal sementara dari KPU Kabupaten Takalar. Nah, tentu saya secara pribadi nanti menjalankan tupoksi, tugas pokok dan fungsi saya itu kemudian tentu komitmen, ya komitmen terhadap pemeliharaan budaya-budaya apalagi yang ada di dapil saya, termasuk di Lantang sini. Ya, saya anggap bahwa kampung Lantang ini adalah kampung saya dan bahagian dari dapil saya yang harus saya perjuangkan, ya untuk kemudian bisa tetap lestari, tetap terjaga budaya-budaya yang ada di sini. Itu perspektif saya, ya sebagai nanti akan mengemban tugas nanti sebagai anggota DPRD Kabupaten Takalar, wakilita, ya wakilita semua. Ya wakilita semua masyarakat Lantang, saya wakilita. Jadi nanti akan kita bahas ini. Kemudian yang mendasari sehingga kemudian budaya ini muncul, tapi ini perspektif kembali ke muara daripada persoalan yang kita perbincangkan. Ini tentu dilatar belakangi dengan bidang pertanian, ya bidang pertanian. Nah, perspektif bidang pertanian ini yang kemudian ya tentu juga harus kita pikirkan. Ya, ini menjadi tupoksi saya. Jadi saya akan melakukan identifikasi apa yang kemudian menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Ya, nanti pada saat saya menjalankan tupoksi nanti, kemudian akan saya sampaikan. Wajib hukumnya saya sampaikan sebagai wakil rakyat. Itu kewajiban saya. Menyampaikan, itu yang pertama. Yang kedua adalah memperjuangkan apa yang kemudian menjadi kebutuhan prioritas masyarakat. Itu. Kemudian selanjutnya adalah melakukan pengawasan, ya monitoring pengawasan terhadap apa yang dilaksanakan nanti oleh mitra kita, teman-teman kita nanti dari eksekutif. Ya, insya Allah itu akan berjalan. Tentu masyarakat akan menjadi bahagian dari tim-tim work kita, tim-tim kerja nanti kita, untuk kemudian melakukan pengawasan daripada kegiatan-kegiatan yang akan turun nanti. Komitmen itu ya tentu Tabe Adinda Karang Taruna nanti kita akan berdiskusi lebih panjang lagi. Jangan malam ini karena akan panjang, akan banyak panjang waktu. Kalau beliau tadi tentang mengupas tentang budaya ini, ya saya pikir tidak cukup juga waktunya tadi. Apalagi kalau beliau Wanda Kembung ini ada di tengah-tengah kita, waduh penghargaan luar biasa. Dan saya sudah berdiskusi dengan beliau tadi tentang referensi tentang budaya. Tapi Bunda tadi saya sempat diskusi dengan beliau referensi, termasuk nanti ada penyusunan naskah-naskah akademik nanti yang bisa saya minta ke beliau pertimbangan sebagai guru besar kita, sebagai keluarga kita, yang kemudian bisa memberikan referensi bagi saya, bagaimana kemudian nanti tugas saya di DPRD itu bisa konsisten, komitmen untuk kemudian menjaga, memelihara daripada budaya-budaya yang ada di daerah dapil saya, terutama di Desa Lantang ini, ya di Desa Lantang ini. Kemudian selanjutnya tapi mungkin ini yang terakhir tentang multiplier efek yang ditimbulkan dari kegiatan-kegiatan teman-teman. Banyak sebenarnya kegiatan-kegiatan, banyak efek yang dimunculkan dari sini. Ya, itu perspektif ekonomi. Tadi Bunda Prof minta saya bicara sedikit tentang ekonomi. Ya, ini tentang ekonomi. Nah, yang ada di sekeliling kita ini adalah UKM-UKM. Saya rasa ini adalah usaha-usaha, ya usaha-usaha kecil menengah yang kemudian bisa menjadi efek dari kegiatan budaya yang dilakukan oleh teman-teman pemuda pada malam hari ini, ya bisa menyediakan menjadi wadah untuk kemudian mereka memasarkan produk-produknya. Ya, itu terkait tentang itu. Nah, berbicara tentang UKM-UKM kita di dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 itu tentu menjadi amanah untuk itu UKM-UKM kita, pemberdayaan UKM tentunya.
Nah, itu menjadi salah satu poin yang kemudian akan menjadi catatan saya untuk kemudian nanti menjalankan tupoksi saya. Itu sehingga apa yang kemudian kita laksanakan pada malam hari ini, kreativitas dari adik-adik pemuda Karang Taruna alhamdulillah sangat luar biasa ya, dari tahun ke tahun mampu memodifikasi, mengkreasi kegiatannya, kemudian mampu memberikan efek yang luar biasa terhadap masyarakat di sekitar ataupun masyarakat di Kabupaten Takalar pada umumnya. Mungkin itu singkat, nanti kita tadi disampaikan lebih interaktif nanti kita bahas lebih jauh lagi nanti, dan mungkin di forum-forum lain banyak forum nanti insyaallah. Mungkin begitu singkat dari saya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian dari Kakanda Mansur Salam SMM, bagaimana sudut pandang atau perspektif dari kalangan legislatif, yang mudah-mudahan semua kedepannya kegiatan-kegiatan ataupun karpal lokal yang khususnya ada di Butalanta ini bisa dikawal nanti ke eksekutif ataupun sampai di tingkat nasional. Iya, jadi selanjutnya saya persilakan kepada Bapak Abdul Aziz Deserang sebagai tokoh masyarakat dan tokoh adat Desa Lantang. Jadi itu asli Butalantang. Dengan ini kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Yang terhormat wabarakatuh. narasumber serta hadirin dan hadirat yang hadir di tempat ini yang kami muliakan. Iya, jadi ketina jana lagu papari aloko. Iya jer kuiranganne judulnya Alamang. Mungkin dari Pasimbangin tane senantiasa aku tangan karena ngapa nak kulit tolak lamang, ngapa nak kulit lamang siapa dari ngapa nak kulit dimulai ni kan lamang. Baiklah, ku sambungi ceritaku. Pertama-tama nanya yang ada kang di kana ya lamang, mungkin ya nanya di kana karai rilantang, iya. Sehingga seriwat tunjuk karai rilantang. Nah sini ginjo pemariana potania batungkana asina potania naleji ni di tampakna panikana ni kana batu madring raya ilaukan namai bontoloy. Maka anjur minjo karenga di lantang pikiri karena pun nasa kamagaman naji ni kah pasti tinana kulit tawan ni berhasil di pertanian. Maka apa nakanan juga ranga kiu ngasih itu aja ya tondrinya to morodo kiu untuk anjing pangini namu ji nih kah supaya nakalang ji nih kah nesa sabanju ji nih kah riolo bahkan sampai ribon tomaka timbur kinja ji nih kah ribon toloi timburo singgina bon tomaka daerah Cakura. Desa Cakura iya. Terus maka ni jem pamin janang jo apa rena ni sare ni semacam di Bandung ni. Tapi cara nak jem pada saat anjo masyarakat ka buta jero dong. Buta biasa. Kemudian ditanami dengan rumput. Tapi setelah batu ibu sinumpua batu je ini ka nalle mising. Maka karainya mungkin kapan tidak pernah kulit di Bandung baju penan nih barakaman nih. Iya. Akhirnya narapi mika mangkana timuro maka nakana mo karanya punna tena nani jimpami mangin dari kamu-kamu aja ini kan nih di pakalauan nih asek reji ini kan pasti pertanian salang pandra mising asia na pandra mising asia. Maka niundami tahu batu rigua batu rawa bahkan nakanan je poe tutu aya bahkan dia poe tu batu di Maros. Iya. Kemudian dia undang poe tu batu ratia. Tu batu rate ri Karloy di Bangkala. Iya, batu kana tu jenis monto. Untuk batu ambon dunginjo anjo kalor kakala mai. Batu kana ni pakalau gaji nikah. Maka anda ni pajimpangan batu bahkan sampai kamu-kamu nih ingin tersusun rapi bekas nanjau nih bekas nih
benduk. Alhasil karena jahit tahu batu rawas yang batu rate, aku limi rapi leba ni bendung baji akhirnya aser migalak main. Jadi kan. Terus setelah leba gina Cina nyo karanga Asia bahkan masyarakat Jaya maka nakana monjo karanga rilantang pun nakamane Asia ne gak gene tina namati mo. Baji mi tira sikali ni pandra kira-kira kipas saja mi mamini salamai apa kira-kira ranung tari tubat turawaya iya sigan tubat turate ya punalik pasalang deli Asia maka niat mau mungkin kapan secara parinanjo musyawarah maka niat mau selesai rina usul karena ngabe pernah diundang asing itu batua lek pagabatu untuk ngandel lamang. Iya. Maka ditentukanlah waktunya. Setelah lek bagi panen nyundami ngasih termasuk sombaya rigua. Kemudian karkaraing mungkin batu maros ke batu rigua batu rate. Kemudian itu jaya itu tak bala. Jadi talu tahun apa rina nyundang potong kana tahu jai. Maka tibalah pelaksanaan karena lek kami ni panen padian ni tuan panen ngasih ya. Maka dilaksanakanlah apa rina semacam penyajian atau nipakan atau lamang. Iya. Jadi carana ni kan apa sorong. Ni kan apa sorong. Batong kan apa kan remin je. Maka dibikinkan ni raki. Iya, awal nanjo raki pula. Semacam raki mungkinnya rapal luarakna sangkarana umpani bone naik lamang jangan pokoknya kadokan lalania bahkan sampai niat nikana untuk panganjai yeah. Maka setelah ni pasoro ninjo ni pasoro pertama romai di Sombaya karena kebetulan pada saat jauh ni ke Sombaya iya Sombaya ni ni kini undang karena kebetulan nakana tutuanya adik nang itu lantang karang iya saya kurang tahu juga mungkin sumber keberapa kah saya tidak tahu walau ya jelas ni pada saat anjo ni pakan renjo apa rena ni pasor memang jadi sumbaya setelah lek bagi pangalian anjo lamang jo sumbaya pangalian naik ibe sumai muter nampak di bonai musim di bonai misi nyoraki setelah lek baginyo ni bonei ni pasoro semari karkaranga kamang kana mungkin dia sombong ya tapi karkaranja dia lah susupu maka setelah lek bagini pangaliang anjo karkaranga kurang mising ni besok mising iya ni besok mising nampak di bonei nampak di pasoro semari tu jaya iya ni pasoro semari tu jaya akhirnya anggap pengasih bitawa dan dilaksanakan itu di Sungai Lantang. Iya, ada memang tempatnya khusus di sini. Iya, jadi seperti itulah pelaksanaan lemah. Iya, secara singkatnya. Iya, mungkin ini boleh sampaikan sebagai apa rena pagasi ngarak nanti karena alam. Iya, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi materi yang dibawakan ataupun perspektif dari tokoh masyarakat tokoh adat Lantang yaitu Abdul Aziz Deserang. Jadi selanjutnya untuk mengefisienkan waktu saya persilakan kepada Bapak Amiruddin Hamzah SPD MHUM CEE sebagai Ketua Program Studi Pengolahan Konvensi dan Acara Politeknik Pariwisata Makassar. Jadi beliau akan memberikan perspektifnya terkait di bidang pariwisata, apakah kegiatan lokal itu bisa dijadikan sebagai objek wisata atau bagaimana. Dengan ini kami persilahkan.
Ya, baik, terima kasih moderator ya. Pak Indra, izin Prof, izin Bapak Ibu. Ya, ya baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Sekiranya ini forum sebenarnya luar biasa, tapi tidak cukup waktu seperti apa yang disampaikan tadi Prof. Ya, bahwa memang kalau berbicara eksistensi terkait dengan kearifan lokal ini butuh banyak waktu, Pak. Iya, terkait dengan bagaimana kita menjaga eksistensi kearifan lokal, khususnya eksistensi kearifan lokal yang ada di Desa Lantang seperti Makalamang ini. Ya, ada dua hal mungkin, Pak, yang saya bisa sampaikan di dalam menjaga eksistensi ini dan melihat dari kacamata pariwisata. Karena kalau saya melihat kearifan lokal itu dan tidak bermanfaat buat seperti apa yang disampaikan tadi Prof, bahwa apa dampak ekonomi dari kearifan lokal yang kita kelola di daerah itu sendiri, kalau kita sendiri yang mengkonsumsi tanpa, ya artinya orang datang berkunjung karena adanya kearifan lokal ini, saya rasa ini bukan juga salah satu bentuk pelestarian. Tapi ketika satu kearifan lokal itu kita kemas dan mempunyai nilai dan membuat orang datang ke Desa Lantang ini menjadi sangat luar biasa, Pak. Ya, dan ini menjadi bagaimana kita melestarikan nilai-nilai budaya yang ada di Desa Lantang ini. Ya, seperti apa yang dilakukan teman kita pemuda Karang Taruna ini dan menyelenggarakan Lantang Fest ini sangat luar biasa, Pak. Ya, apalagi mempertemukan bapak-bapak, ibu-ibu ini yang boleh dikatakan asli daerah Takalar ini, mengembalikan orang-orang yang ada di luar sana melalang buana dengan berdialog di tengah-tengah kita. Ini sangat luar biasa. Saya kembali kepada kacamata pariwisata. Ya, ada dua hal, Pak. Yang pertama terkait identitas. Ya, mungkin identitas Kalamang ini mungkin cuma, ya mohon maaf kalau saya salah, masih belum terlalu dieksplor, dan mungkin dunia luar itu belum terlalu mengenal Kalamang atau asal lambang itu dari mana sebenarnya. Dan ini mungkin perlu dikaji secara akademik sehingga informasi-informasi kearifan lokal kita ini bisa lebih dini. Karena kalau kita berbicara pariwisata, salah satu wisatawan itu kita adalah kayak akademisi, peneliti, itu merupakan salah satu yang ingin mengenal kearifan lokal, yang ingin mengenal sejarah-sejarah budaya kita, sehingga datang ke daerah kita itu menjadi salah satu wisatawan yang bisa menambah devisa atau pemasukan bagi utamanya daerah. Nah, itu jadi terkait dengan identitas ini, bagaimana kita mengemas sehingga ini menjadi suatu identitas. Seperti acara Kalamang ini merupakan upacara adat masyarakat Desa Lantang ini luar biasa, sebenarnya sudah dikemas dalam bentuk event. Ya, tapi tidak cukup dari sini, Pak. Identitas itu perlu dari segala arah, penuh warna. Ya, mohon maaf karena saya kebetulan bidang kalau di pariwisata program studi penyelenggaraan event, Bu. Ya, artinya identitas sebenarnya itu suatu yang dituangkan di dalam konsep acara, itu sebenarnya harus dicerminkan. Seperti Lantang Fest ini, paling tidak ini acara Kalamang. Ya, bukan saya mengkritik, tapi bagaimana identitas budaya kita ini kita bisa munculkan melalui dekorasi apa segala macam, itu mungkin menjadi suatu daya tarik yang bisa kita kemas sehingga ini menjadi suatu potensi-potensi yang bisa menarik orang datang. Yang kedua terkait dengan, dan ini mungkin di semua daerah, mohon maaf Pak Dewan, kerjasama antar lembaga, dan boleh dikatakan dari kacamata pariwisata itu yang di dalamnya ada kearifan lokal, budaya-budaya ini karena tidak adanya antar lembaga yang saling berkoordinasi. Ya, ini nih mohon maaf. Ya, sebenarnya di forum diskusi ini memang enak. Ya, seperti mohon maaf saya katakan bahwa ya seharusnya kan ada dinas pariwisata dan ada dinas kebudayaan yang duduk di sini ikut berdialog dengan kita. Iya, tidak ada Pak orang-orangnya. Ya, saya sudah konfirmasi dengan Pak. Ya, karena ini memang harus dibicarakan. Iya,
karena dan inilah pentingnya dialog sebenarnya. Ya, artinya bagaimana kearifan lokal kita ini bisa dikenal di luar sana. Karena tanpa campur tangan pemerintah, ya ini mustahil, Pak. Ya, artinya kita sudah beri pengetahuan edukasi kepada masyarakat bagaimana identitas kita, bagaimana sejarah kita, nilai-nilai kita, tapi peran pemerintah tidak ada. Ya, ini juga ya karena salah satu indikator di dalam pelestarian adalah campur tangan pemerintah. Ya, dan itu tadi juga dengan identitas. Mungkin singkat saja karena waktu, mohon maaf Pak Pak Moderator, ya tidak banyak yang bisa saya sampaikan, Bu Prof. Ya. Iya, karena ini harus butuh waktu tertentu membicarakan terkait dengan ini. Iya, jadi kebetulan ada Pak Dewan yang bisa, ya artinya sudah bisa menjembatani ke depan bagaimana supaya Desa Lantang ini menjadi desa wisata. Saya itu sangat berharap sama Ketua Karang Taruna ini menjadi motor penggerak, Bu Prof. Ya, artinya menjadikan Desa Lantang ini sebagai desa wisata. Ya, karena kalau kita berbicara wisata, di dalamnya ada budaya. Dan inilah yang kearifan lokal yang harus dimunculkan sehingga orang kenal, bukan cuma di masyarakat Takalar saja, tapi ya secara nasional maupun mancanegara. Saya kira itu Pak Moderator dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian dari Bapak Amiruddin Hamzah, SPD MHUM CEE. Jadi karena kita keterbatasan waktu, makanya kita persingkat saja. Jadi untuk lebih lanjutnya nanti kita bisa diskusi di forum-forum lain. Tapi sebelumnya itu saya persilakan kepada Kakanda Rahmat Azhari sebagai narasumber terakhir dari Yayasan Lipangbajeng. Jadi beliau akan menyampaikan bagaimana terkait perspektif pandangan dari Yayasan Lipangbajeng itu sendiri dan perspektif dari Tokoh Pemuda. Apa sih itu karir lokal dan apa peran pemuda di dalam pelestarian budaya itu sendiri. Dengan ini saya persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bicara yang lain. Jadi saya perwakilan dari Yayasan Lipangbajeng itu sendiri, sekaligus keterwakilan untuk pemuda kaum milenial hari ini. Singkat saja, yang saya mau bahasakan di sini itu terkait perspektif bagaimana memandang kearifan lokal dari perspektif pemuda. Jadi yang saya pahami sepanjang proses saya, yang saya dapati ketika kita berbicara persoalan kearifan lokal, itu kebanyakan pemuda yang menganggap bahwa itu adalah suatu budaya yang kuno. Tidak bisa dipungkiri bahwa zaman hari ini yang dimana kita disebut era disrupsi, dimana ketergantungan terhadap internet itu mau tidak mau membawa khususnya generasi milenial itu ketergantungannya terhadap smartphone itu terlalu tinggi. Nah, ini secara tidak langsung bagaimana kearifan lokal yang ada di sekelilingnya masing-masing itu secara tidak langsung tergerus oleh yang namanya era modernisasi. Nah, ini jadi poin penting yang saya mau sampaikan bahwa hari ini kalau bukan tokoh sentral pemuda yang mau bergerak bagaimana bisa mempertahankan kearifan lokal yang ada di sekitarnya maupun di kampung halamannya, itu bakalan mustahil kearifan lokal itu bisa bertahan sampai hari ini. Itu yang saya mau sampaikan bahwa itu tantangan besar bagi pemuda, baik kita semua, khususnya kaum milenial. Apa yang menjadi tanggung jawab besarnya kita itu harus kita lakukan. Nah, contoh kecilnya dengan mewariskan kearifan lokal, kemudian dengan paling tidak kita tergabung dengan komunitas-komunitas pemerhati budaya. Contoh, semisal kita bergabung dengan komunitas atau organisasi Karang Taruna yang bisa bergerak juga di bidang wilayah kebudayaan dan kearifan lokal. Jadi saya juga mau sampaikan dampak negatifnya untuk kita semua, pengaruh digitalisasi. Ketika kita tidak arahkan ke arah yang positif, maka budaya-budaya dari luar, budaya-budaya barat itu secara tidak langsung menggerus budaya-budaya lokalnya kita. Perlu kita pahami bahwa kearifan lokal itu sebagai identitas kita. Contoh kecil seperti ini. Orang mengenal
Alamang itu ada di Desa Lantang. Ketika di luar sana ada orang Lantang, kemudian memperkenalkan diri, saya orang Lantang, orang yang bakalan tahu itu, oh orang Lantang. Nah, ini orang ada pesta adat yang namanya Alamang. Nah, itu kan sebagai identitasnya kita. Nah, itu yang perlu kita lestarikan, bahkan kita bisa sampaikan terkait apa-apa yang sebenarnya yang perlu dilestarikan yang ada di desanya kita masing-masing atau kampung halamannya kita masing-masing. Dan juga saya pikir hari ini beberapa kearifan-kearifan lokal yang justru yang semakin hari semakin tergerus oleh zaman itu bisa kita lestarikan bersama, khususnya kaum pemuda. Saya menghimbau atau mengajak teman-teman pemuda untuk bagaimana kita berkreasi, membungkus suatu kegiatan itu yang di dalamnya ada budaya maupun kearifan lokal yang ada di sekitarnya kita. Nah, mungkin itu saja yang mau saya sampaikan untuk diskusi atau dialognya kita terkait eksistensi kearifan lokal di Buta Pandanuangku. Jadi karena kita dibatasi waktu dan juga ada beberapa penampilan setelah ini, jadi untuk panjangnya kita bakal diskusi mungkin di luar atau forum-forum yang lebih memakan waktu yang lebih banyak lagi. Mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi penyampaian dari narasumber terakhir. Jadi selanjutnya kita akan membuka sesi pertanyaan. Jadi karena keterbatasan waktu, kami batasi hanya 2 pertanyaan. Nah, untuk lebih lanjutnya lagi nanti kita bisa diskusikan di forum-forum yang lain. Jadi untuk teman-teman ataupun para hadirin yang ingin bertanya terkait dialog pada malam hari ini, bisa langsung mengangkat tangan. Oh iya, yang satu lagi siapa? Atau langsung saya dulu satu? Iya, tahu. Cek satu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tirson Subali. Saya mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia Unismu Makassar. Saya ingin bertanya pada sesi kali ini tentang bagaimana budaya yang ada pada sekarang itu di era modernisme ini, ya, di era modernisasi ini itu banyak yang mengalami penyimpangan. Maksud saya ada beberapa budaya yang saya ketahui, ya, sehemat pengetahuan saya, yang kemudian disalahartikan dan disalah fungsikan pada era sekarang ini. Contohnya mungkin semisal Angaru yang dijadikan sebagai dalam kegiatan-kegiatan di era sekarang sebagai upacara-upacara penyambutan di kegiatan. Nah, termasuk saya pelaku pada saat menjadi mahasiswa, saya pelaku untuk ngaruh di kegiatan-kegiatan tersebut. Padahal yang saya pahami, yang sedikit yang saya pahami bahwasanya ngaruh itu bukan simbol menyambut, ya. Lagi yang digunakan adalah ngaruh tubarania semisal. Jadi bagaimana para kakak-kakak pemateri di atas, ya, menyikapi tentang adanya pergeseran nilai dari budaya yang ada pada sekarang ini. Mungkin itu. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Billahi fisabilillah wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi satu lagi pertanyaan. Ada lagi yang mau bertanya? Dari sebelah kiri. Oh iya, boleh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Hamid Dain Riolo. Kebetulan saya juga pendidik. Ya. Mendengar tadi dari beberapa narasumber, alhamdulillah ini sesuai dengan program pemerintah Departemen Agama, ini sejalan dengan apa yang dipaparkan oleh Ibu Prof tentang kearifan lokal dan tentang moderasi beragama. Ya, sejalan. Kenapa? Karena moderasi beragama kita harus saling menghargai. Namun dari berapa ada narasumber, kalau namanya sejarah harus ditahu siapa nama yang dimaksud di situ sebagai Karai Langtang. Ini menjadi pertanyaan bagi saya. Saya ini orang Langtang. Iya, orang Langtang. Saya menjadi kepikiran bagi saya kalau saya tidak tahu namanya itu Karai Langtang. Ya, kemudian kapan, tahun berapa, tanggal berapa, ya dimulai itu alamang. Ya, supaya masyarakat juga tahu. Jangan sampai budaya ini diagamakan. Ini salah. Kalau budaya diagamakan, seharusnya budaya agama dibudayakan. Ya, walaupun ada budaya, tetap kita jalankan agama kita. Ya, karena suatu daerah, suatu kampung tidak terkenal kalau tidak ada budayanya. Kayak Langtang. Langtang dikenal karena adanya lemang. Inilah yang saya pertanyakan, historisnya, sejarahnya, sejarah tentang Alamang. Siapa nama Karai Langtang sehingga muncul ini lemang? Ya, saya kira inilah yang saya sempat tanyakan dan mengenai dari beberapa narasumber sesuai dengan moderasi beragama. Ya, yang penting tidak saling menyalahkan. Ya, kita jalankan, kita percaya bahwa ada leluhur nenek moyang kita. Saya kira cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin cukup biasa saja dulu, Bunda. Iya, jadi saya sampaikan dulu sebelum dijawab. Teknologinya lampa karena setelah sesi dialog ini bakalan ada pementasan dari teman-teman dari Fakultas Bahasa dan Sastra daerah dari Universitas Negeri Makassar. Jadi nantikan setelah sesi dialog ini karena bakalan ada penampilan yang seru pastinya. Jadi mungkin untuk mengefisienkan waktu saya persilakan kepada Bunda Prof untuk menjawab pertanyaannya. Ya. Terima kasih nak. Jadi pakutanana tuni pakala birita anata den riolo. Nah, saya kira tugas Ananda sebagai orang Langtang ini harus mencari sejarahnya, ya. Ya, jadi bantu mereka ya untuk melengkapi, dan inilah saya kira hal yang perlu dijual, bahwa Alamang itu bukan hanya sekedar simbol tapi memiliki mitos ya dan sejarah yang panjang dan berlangsung sampai hari ini ya. Nah, tentu di dalam Alamang perlu ada pengembangan. Tugas kita sebagai generasi muda mengamati hal-hal apa yang dilakukan secara turun-temurun itu yang perlu dimodifikasi, dan itulah namanya pengembangan tanpa menghilangkan identitas. Iya. Ya, saya kira ini tugas tanah ya. Karang Taruna, tolong. Ya. Orang datang setiap tahun datang di sini itu membaca. Ya, dan kita ingin membaca itu bagaimana sejarahnya, jadikan sebagai buku. Insya Allah saya siap menjadi editornya. Nah, kemudian yang kedua ini pergeseran budaya Angaru. Memang Angaru itu adalah sebenarnya ya ini sebenarnya kontrak politik antara pemerintah dan rakyat, antara anggota dewan dan rakyat. Ya, itu sebenarnya kontrak politik.
dan memang banyak yang sudah bergeser. Tawa Kunting, ya, ini ada di Maros ya. Tawa Kunting nampak Kangaru. Ini kan menurunkan itu wibawa pengantin. Antara pun dibadikan nih bukan badi. Taulah ya tak bangka-bangke. Jadi itu kita harus ubah ya dan sesuaikan dengan situasi dan kondisi. Makanya sastra daerah terutama ARU itu juga harus berkembang. Makanya saya sekarang mencipta ARU ya marana, Aruna mahasiswa ya. Bukanlah dibadi, tetapi kita menggunakan pulpen atau pinsel sebagai simbol. Ya, dalam simbol literasi ya. Saya kira ini semua harus kita pahami semua nak, dan insya Allah jangan khawatir, generasi saat ini lebih pintar daripada generasi yang lalu ya. Tapi kita tidak boleh menganggap bahwa orang tua kita dulu tidak sekolah tetapi menghasilkan budaya yang luar biasa. Dan jika ini berlanjut, maka ini akan menjadi sejarah bagi Karang Taruna Lantang untuk menciptakan budaya yang dapat diteruskan oleh generasi yang akan datang. Saya kira demikian. Kalau berbicara tentang sejarah halaman tentu tidak akan selesai, dan insya Allah ada pementasan yang dapat menggugah hati kita untuk lebih menghargai kearifan lokal, terutama bagaimana penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi itulah tadi pertanyaan yang sangat luar biasa dari Bunda Pro. Jadi mungkin terakhir mungkin ada tambahan dari Kakanda Iwan untuk terkait bagaimana sih budaya pada hari ini yang disalahfungsikan atau salah pada tempatnya. Apakah itu menghilangkan ataupun ada pergeseran nilai-nilai daripada budaya itu sendiri. Jadi dengan ini kami persilakan. Baik, terima kasih. Tadi pertanyaan kedua itu juga sebenarnya adalah pertanyaan saya. Saya mau tanyakan karena alasannya begini. Kenapa kita dalam pelestarian dan pengenalan soal sejarah budaya dan lain-lain itu kita tertinggal? Bisa tertinggal karena kita tidak cakap dan tidak peka terhadap kehadiran media. MBS hadir menjadi media yang satu-satunya wadah yang kita siapkan dalam pelestarian dan pengangkatan kearifan lokal. Dalam produksi kita itu tidak ujuk-ujuk langsung syuting, upload, tidak. Melalui tahap panjang, kita melalui banyak proses. Paling tidak ada 4 dasar kita untuk mengangkat tema dalam penayangan video dokumenter. Yang pertama itu harus berdasarkan manuskrip, tidak bisa tidak. Ini apa catatan, lontarakah, buku kah, atau apapun itu yang dari daun-daun. Pokoknya ini apa ditulis sih, mana pun di batu-batuan, yang penting ada secara tertulis manuskrip, tidak bisa tidak, itu harus ada. Itu dasar dari kami. Kemudian yang kedua, harus berdasarkan, harus memiliki impact social culture. Dia melahirkan kebiasaan, dia melahirkan tradisi, dia melahirkan perilaku yang terjadi secara terus-menerus, turun-temurun, yang hari ini mungkin kita kenal dengan tradisi. Itu harus ada. Ini apa? Ini kan bagian dari social culture itu tadi. Itu harus yang kedua. Kemudian yang ketiga, kita harus melihat apakah ini punya historical site. Adakah di sini situsnya? Ini akan disumpahin batu apa saya nanjo? Batu mak brin naganjo. Peristiwa lama mengapun niat batianun nanjoing. Itu berarti ada. Dia lolos uji dari tahap ketiga. Nah, historical site. Situs kalau dalam bahasa arkeologis. Ini apa situsnya? Ada penjejaknya. Kemudian yang terakhir adalah storyteller. Kita adalah budaya tutur. Tidak bisa juga kita kesampingkan itu cerita-cerita seperti itu. 4 ini dasar, makanya itu saya minta, kebetulan datang saya punya
produser pelaksana dalam pelayanan video, saya minta kita segera agendakan dan membuat peliputan tentang tradisi Lambang ini, akan kita sebarkan ke seluruh dunia bahwa ada tradisi yang begitu hebat di Klakalan. Itu kita janji, kita agendakan. Tapi saya minta 4 hal tadi itu kita harus penuhi. Niat penjawab pakah. Kemudian kita kasih jelas kembali. Inaing asing disumpah di saat buka. Punna karai nairinna, punna sombaya kirian supaya kita ada penulisan, ada kajian yang memang betul-betul sangat jelas. Karena itu sangat penting. Tidak bisa kita hanya mengangkat sebuah penayangan yang tidak ada dasarnya. Kadang-kala orang salah persepsi, ini mitologi bumi Sulawesi, mitos-mitos ini nangka, apalagi bagi nangka Parakan. Itu saya bilang begini, kenapa kita angkat Parakan? 4-4-nya dipenuhi. Dia punya catatan sejarah Lontara, dia punya situs Batu Parakan, dia punya tradisi namanya Tuana Parakan sekali dalam 3 tahun, dia punya sejarah lisan yang disampaikan terus menerus. Empat unsur ini dia penuhi, maka saya angkat. Terus ada orang bertanya, kenapa tidak pupuk juga sekalian? Ya kalau 4-4-nya terpenuhi saya angkat. Sama tahun mana pun negara Lambang, tapi 4 unsur dia penuhi, itu adalah sebuah histori yang besar. Karena tidak sekedar makanan jeneng kita, banyak hal yang dia kaitkan dalam peradaban itu, prosesi ini. Mungkin itu. Kalau soal pergeseran, nanti kami pada tanggal 25 itu kebetulan itu akan mengangkat dan membuka dialog publik yang kami adakan di Malino, itu tentang pergeseran nilai ARU. Nah, itu akan kita buka di sana. Kalau kita akan bahas di sini, saya rasa ini waktunya sangat, tidak cukup. Iya, galesa me kadang Bunda Prof, galesa me Bunda bahasa aja nake mana pun patanjangi cerita aja iya. Tapi kan ada orang-orang tua kita mungkin tidak cukup waktu untuk memberi kami pencerahan. Saya rasa mungkin itu ya, dan saya kembali terakhir sampaikan, saya minta nanti kolaborasi MBS dan pemuda-pemuda di Lantang, khususnya Karang Taruna Dinda, kita segera saya agendakan, kita angkat, sebarkan dan sampaikan ke seluruh dunia bahwa Lantang punya tradisi yang besar. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, jadi sangat luar biasa sesi dialog budaya pada malam hari ini. Ya karena kita keterbatasan waktu, mungkin kita bisa lanjut di forum-forum forum-forum lain lah, diskusi-diskusi lagi. Ya jadi mungkin kita sampai pada kesimpulan pada malam hari ini. Mungkin saya akan menyimpulkan dari beberapa narasumber yang ada pada malam hari ini. Iya, jadi terkait juga kalau yang mau diskusi terkait Lambang, nanti kita bisa diskusi di rumahnya beliau di Serang terkait sejarah apa itu Lambang sendiri dan kearifan lokal yang di Lantang. Iya, nanti kita agendakan di waktu tersendiri karena kita keterbatasan waktu. Karena ada lagi agenda setelahnya ini. Jadi mungkin kita sampai pada kesimpulan di mana tema dialog kita pada malam hari ini, eksistensi kearifan lokal Hubuta pada nuansa di era modernisasi, di mana kearifan lokal itu mencerminkan kebijaksanaan dalam menghadapi berbagai tantangan yang dapat mengancam keberlangsungan budaya. Nah, kebudayaan atau kearifan lokal itu sendiri tidak akan tergerus di era gempuran modernisasi dengan adanya platform atau media-media sosial pada hari ini. Itu bakalan menunjang dalam upaya bentuk pelestarian budaya. Dan kearifan lokal juga memiliki makna moral dan kebijaksanaan di dalamnya. Tradisi, adat istiadat memiliki makna filosofi dan nilai-nilai moral yang banyak yang terkandung di dalamnya. Makanya kenapa dia katakan kearifan lokal, karena arif dari kata arif atau kebajikan, ada nilai-nilai kebajikan dan atau kebijaksanaan. Jadi kita sampai di penghujung acara. Saya akan menutup sesi dialog pada malam hari ini dengan kata-kata
budaya merupakan suatu identitas kita. Kung natin na mau pangadakan, maka identitas kita sudah hilang. Maka daripada itu kita sama-sama jaga adat dan jaga budaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.